Thomas Alva Edison yang menciptakan lampu ini loh. Ini bukan orang Islam loh. Tapi dia menerangi Masjidil Haram, menerangi masjid, menerangi orang ngaji, menerangi daurah-daurah, menerangi pengajian, menerangi alam bumi ini sampai hari ini. Bisa jadi dia tidak kenal Islam. Dia berdiri dengan keyakinannya sebagai orang Kristen. Adilkah kita kalau dia kemudian kita pastikan masuk neraka? Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah agama Kristen, pokoknya selain Islam, Mbah, selain Islam, Kristen, Buddha, Hindu, itu bisa masuk surga? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah sebangsa dan setanah air. Agama disebut lintas agama, apakah itu masuk surga? Ya masuk. Karena apa? Sudah ada gardu masing-masing. Betul nggak? Nabinya siapa? Atau malaikat siapa? Atau ulamanya siapa? Pemimpinnya siapa? Itu sudah ada channel-channelnya. Betul nggak? Ada juru kunci-kuncinya. Masuk surga. Masa Islam aja yang masuk surga? Ya enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi dua video, satunya dari orang liberal dan yang satunya lagi dari Islam Nusantara ya. Dari Gus Islah Bahrawi, dia mengatakan kalau Thomas Alva Edison bisa jadi masuk surga ya, karena jasanya sangat besar untuk umat di dunia. Dan yang kedua ada Mama Kufron ini ya, ODGJ yang dikatakan wali dan ya pokoknya disanjung-sanjung ya oleh orang-orang Islam Nusantara ya, yang mengatakan juga semua masuk surga. Wah, ini sebenarnya dua kubu atau dua aliran yang sama tapi beda rasa gitu ya. Oke, kita simak bantahannya dari Ustadz Buya Yahya ya. Ini saya bantah dengan bantahan dari Ustadz NU juga, karena mereka berdua itu tadi ya, Islam Nusantara dan Islam liberal itu dari NU, jadi bantahannya dari NU juga. Baik, mari kita simak bersama-sama videonya. Ada hamba-hamba yang bersemangat untuk menggalang persatuan, dan rindu adanya perdamaian dan persatuan adalah apa yang pernah ada di hati baginda Nabi SAW. Dan memang kita harus menjadi juru damai di semesta ini, membuat perdamaian, menggalang persatuan. Akan tetapi yang harus kita pahami, di dalam kita menggalang persatuan ini nggak boleh ada sesuatu yang sangat pribadi, apalagi ada urusannya dengan akidah. Jangan dicampur adukkan. Dalam hal ini saya lebih senang kalau seandainya mendengar suara kami adalah saudara kami dari kaum Nasrani atau yang beragama Hindu atau Buddha. Anda punya keyakinan, baik, urusan keyakinan Anda bahas dengan keluarga Anda, keyakinan saya bahas dengan keluarga saya. Yang perlu kita jalani dalam hidup ini adalah urusan muamalah. Bagaimana kita berinteraksi baik, jual beli. Saya tidak bohong kepada Anda, Anda tidak bohong dengan saya. Kalau Anda sakit, saya kasih obat, saya sakit pun Anda kirim obat. Kebersamaan. Anda menjaga lisan Anda, saya menjaga lisan saya untuk tidak saling caci. Itu loh yang harusnya kita hadirkan. Bukan membahas sesuatu yang jelas. Misalnya, saya tidak perlu maksa Anda, wahai saudaraku yang Nasrani, saya tidak maksa Anda untuk mengatakan bahwasanya saya boleh masuk surgamu atau tidak. Itu pertanyaan konyol. Kepada Anda kaum Hindu atau Buddha, saya tidak pernah bertanya, hei kaum Hindu dan Buddha, apakah boleh saya masuk nirwana yang Anda keyakini? Itu pertanyaan konyol. Apa urusannya? Kalaupun Anda mengatakan kepada saya, boleh kamu masuk nirwana saya mengatakan, saya punya keyakinan tentang surga menurut keyakinan saya, bukan seperti nirwana yang Anda yakini. Begitu juga agama yang lain punya keyakinan. Ini pembahasan konyol orang kalau masukkan yang demikian itu. Kalaupun saya tawarkan kepada orang Hindu untuk masuk surga yang saya yakini, orang Hindu akan berkata, saya punya keyakinan surga sendiri, ngapain saya masuk surga yang kau tawarkan? Wong saya tidak percaya dengan Tuhanmu yang buat surgamu kok. Makanya ini termasuk orang yang paling konyol di dunia ini. Orang Hindu, orang Buddha, mereka punya keyakinan, biarkan dengan keyakinannya. Tanpa harus kita sodor-sodorkan, kamu masuk surgaku, surga Tuhan, surga yang saya yakini. Nggak perlu itu, konyol.
Aneh sekali. Makanya kalau orang menggalang persatuan, perdamaian, toleransi ini harus benar-benar punya ilmu. Kalau enggak ini malah ngacak-ngacak di dalam imannya sendiri, umat sendiri ini diporak-porandakan, dikacau balokan. Orang Hindu kalau ada yang berkata bahwasanya nirwana atau orang Buddha yang Anda yakini adalah spesial untuk Anda, kami tidak kecewa kok. Ini kan urusan keyakinan. Sesuai dengan keyakinan Anda tentang Tuhan Anda kan? Nggak ada masalah ya kan saudara kami yang Hindu Buddha. Ayo kita damai dah. Urusan nirwana dan sebagainya urusan Anda. Nggak ada masalah Anda bahas seperti apapun. Anda katakan saya di neraka yang Anda yakini, yuk itu keyakinan Anda. Itu kan masalah keimanan, bukan berarti Anda lalu harus bermusuhan dengan saya di alam nyata ini. Enggak, ini kan dalam ranah iman, keyakinan. Inilah orang yang membuat kerusak ini mikir aneh-aneh, maksain orang. Allah juga memasukkan orang Nasrani juga berhak masuk surga Allah SWT. Orang Hindu juga, ini bahasan apa? Ini bahasan konyol. Kalau di dalam pembahasan akidah kita ahli sunnati wal jamaati misalnya, Allah tuh maha kuasa, kuasa Allah tuh mutlak. Allah bisa saja memasukkan Fir'aun ke surga. Tapi nggak mungkin. Secara syariat tidak. Memang secara akal iya, karena Allah bisa masukkan siapa saja. Allah bisa masukkan, Allah boleh, bukan bisa. Allah boleh memasukkan orang kafir ke surga, boleh memasukkan orang taat ke. Ini adalah dalam ranah dialog akal. Tapi keputusannya syariat yang mengatakan Fir'aun di mana? Neraka. Disodorkan neraka sampai hari ini pagi dan sore untuk Fir'aun. Ada dan ahli dan pengikut Fir'aun. Jadi maksud kami ini orang konyol hari ini banyak sekali. Karena akibatnya apa ini? Akibatnya perang di dalam. Misalnya kalau ada seorang, mohon maaf ini agama Hindu misalnya, dalam agama Hindu ada keyakinan bahasanya lingkup kebahagiaan menurut orang Hindu adalah hanya untuk kaum Hindu. Lalu ada satu tokoh yang mengatakan, orang Islam pun juga boleh masuk, nggak usah masuk Hindu deh, cukup dengan agama Islam, nanti juga akan disayang oleh Tuhan kita. Loh, itu pasti di dalam agama Hindu akan membuat kegerahan, berbeda dengan pemikiran yang ada di agama Hindu. Begitu juga di dalam agama Islam. Islam itu agama yang paling benar menurut keyakinan orang Islam. Orang Hindu meyakini berbeda. Nggak apa, semua harus punya keyakinan. Maka di saat mengatakan orang Hindu pun boleh masuk surga yang kita yakini, orang Nasrani juga bisa dan tidak mendapatkan surga. Lalu mana arti dakwah yang ada dalam Islam itu sendiri? Apa maknanya kita mengajak orang Hindu? Kalau saya mengajak orang Hindu, orang Nasrani masuk agama Islam, bukan karena saya ingin membohongi mereka, justru saya membawa kepada keyakinan yang saya yakini bahwasanya kebahagiaan dalam Islam. Saya tidak menodai Anda kok orang Nasrani, ya kan? Saya tidak melecehkan Anda. Justru saya mengajak menurut keyakinan saya. Dan Anda pun, hai orang Nasrani, kalau duduk dengan saya, Anda berhak menyuruh kepada saya untuk ikut agama Anda. Karena Anda punya keyakinan, kan begitu? Bukan harus bermusuhan, kan? Nah, Anda pun yang mengerti agama Nasrani dan kuat, bisa dialog dengan saya. Dan setelah itu, mana itu wajar, sah. Dan terjadi pada zaman dahulu. Tapi ini orang akhir zaman ini kok aneh-aneh. Lalu menjelaskan, surga itu kan privasi, hak prerogatif Allah. Kok kamu ikut-ikutan melarang orang masuk surga ini? Ini kadang ini melecehkan ulama kita. Kalimat ini melecehkan ulama kita dalam rambu-rambu syariat Islam dengan Tuhannya, surga yang diyakininya itu, yang masuk itu ini orangnya. Ini keyakinan, dan orang Hindu pun punya rambu-rambu. Yang menjelaskan Allah, bukan kita bahasa hak prerogatif Allah. Allah yang menjelaskan, kok membatasi hak prerogatif Allah. Ini kenapa ada orang-orang aneh di hari ini? Ini gara-gara ada YouTuber, ada gara-gara viral, gara-gara ini semuanya pengen aneh-aneh. Kemudian alasannya toleransi, alasannya kebersamaan, beragama dan sebagainya. Ini malah justru merusak ini model-model begini. Bisa saja menjalin hubungan baik di luar, di dalam berantem ini. Dia bukan orang bijak. Orang bijak adalah apa? Mengambil ikan tidak keruh airnya. Dia punya ide cermelang, tidak bikin gaduh. Dia menyelesaikan masalah tanpa bikin masalah. Itu kan hebat. Ini bisa ingin membuat perdamaian dengan orang di luar Islam, di dalam Islam bikin gara-gara. Ini model apa ini? Wahai saudaraku yang sangat aku cintai semuanya, seperti halnya kita diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad, berbuat baik kepada orang Islam, kepada orang di luar Islam pun kita harus baik. Nabi bukan kemarin kita sebutkan, Nabi mengatakan man dzalama mu'ahadan ana hajijun lahu yaumil qiyamati. Yang ganggu orang di luar Islam itu urusannya dengan Nabi Muhammad loh. Ini Nabi Muhammad sudah menjaga orang luar Islam. Masya Allah ya, jadi betul sekali guys ya. Ternyata dalam hal akidah kita harus meyakini kalau agama kita itu yang paling benar guys ya. Sementara itu agama yang lain pun boleh meyakini, terserah ya. Dan Al-Quran juga ada ya ayatnya guys ya, yaitu
lakum dinukum waliyadin, yaitu ada di dalam surat Al-Ikhlas ya guys ya. Jadi untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi yang penting kita tidak mengusik satu sama lain. Silakan mereka yang berkeyakinan dengan agama lain, kita orang Islam jangan menyuruh mereka untuk mengikuti kita atau mungkin menghalangi mereka untuk beribadah sesuai dengan keyakinan mereka. Begitu guys ya. Jadi demikian tadi video yang saya bawakan dari Ustadz Buya Yahya untuk membantah pernyataan para orang-orang liberal dan orang-orang yang mengatasnamakan Islam Nusantara. Orang Islam Nusantara itu seperti Kufron tadi ya, dan orang-orang liberal itu seperti Islam Bahrawi dan juga Ulil Absar itu ya. Bahkan Islam Bahrawi pernah mengatakan kalau Thomas Alva Edison bisa jadi akan masuk ke dalam surga karena jasanya itu sangat besar untuk orang-orang yang ada di dunia ini karena telah membuat lampu. Ada-ada aja ya. Ya itu terserah ya guys ya, keyakinan dia. Tapi di dalam Islam, keyakinan kami adalah Islam adalah yang nanti akan masuk surga karena Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna dina indallahi Islam" ya. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah itu adalah Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah itu adalah agama Islam. Dan umat agama lain pun pasti meyakini seperti itu. Agama yang diyakini oleh Tuhan mereka ya agama mereka, dan mereka meyakini bahwa mereka masuk surga dan orang Islam masuk neraka, seperti itu ya. Itu merupakan keyakinan agama masing-masing. Baik, itu tadi guys ya. Semoga bermanfaat dan semoga Allah mudahkan kita dalam mendalami ilmu agama dan dapat menjauhkan diri dari keburukan-keburukan yang dilontarkan oleh setan-setan dan oleh orang-orang yang berkedok agama tetapi berhati iblis. Baik, kita tutup. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.